Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini ada tambahan kelas dari mata kuliah governansi digital. Alhamdulillah kita ada dosen tamu dari luar, dari Universitas Terbuka. Luar biasa ini, luar biasa sekali. Apa namanya? Kita akan mendapatkan eh, pengetahuan baru ya, terutama di bidang governansi digital em, dari Bapak Amut Sunaria. Terima kasih sudah hadir Pak hari ini untuk bisa Sama-sama berbagi Ibu. ilmu dengan kami. Perkenalkan, saya Siti Alia SIPMAP. Saya mengampu mata kuliah governansi digital untuk kelas C dan kelas D. Kebetulan di kami untuk kelas governansi digital ini di semester 4, Pak. Kalau di UT semester Hmm. berapa, Pak? Sama kurang lebih Bu, semester 4 Sama juga. ya, di semester 4 Pada ya, Pak. ini. Ya. Ya, eh untuk kita udah pertemuan kelima, kalau tidak salah kemarin kita begini. pertemuan kelima untuk kelas governance digital. Terakhir kita mempelajari terkait dengan fungsi-fungsi governance digital, kemudian asesmen dalam governance digital, macam-macam Ya, asesmen dalam governance digital. Nah ini Pak Amud mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu bagi kami ya. Insya Allah. terkait dengan materi-materi yang mungkin lebih terbarukan terkait apa aja di dalam apa namanya ruang lingkup governansi digital untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa di sini, refreshment juga mungkin kepada teman-teman mahasiswa di sini eh, terkait mata kuliah governansi digital. Untuk Pak Mut, saya persilahkan. Ya, Eh, the student is yours. Kemudian, mohon maaf, ini saya sambil sedang menguji ujian komprehensif, Pak. oke. Itu Ya, saya akan boleh. hilang-hilangan gitu. Jadi Ya, siap. silahkan teman-teman simak Prof. Amut. Mungkin Pak Amut, mungkin ada yang harus di share screen ya, Pak ya? Iya, nanti ada di setting Bu. Ada ya. Coba ya, Ya, Naila bantu mungkin atau seperti apa nggak apa bisa? nanti saya share sendiri aja Bu. Oh bisa, bisa nggak Ya, Pak? Kira-kira. bisa nanti saya share sendiri. Ya udah, oke. Terima kasih banyak, Ya, Pak. ya, Mangga, siap. silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Alia, yang kami banggakan teman-teman mahasiswa dari UIN Gunung Jati Bandung ya, Sunan Gunung Jati Bandung ya. Iya, salam kenal Iya, ya Kak. teman-teman. Gimana kabarnya nih pada hari ini? Kita sudah memasuki puasa yang ke hari ke-16 ya kalau nggak salah ya. Iya, semoga teman-teman di sini tetap semangat ya untuk menjalani puasa sampai nanti di hari kemenangan ya teman-teman. Baik, mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya nih ya, atau mungkin ada yang belum tahu ya. Ada yang namanya kampus Universitas Terbuka kayak gitu kan. Jadi saya apa namanya berikan ini dulu sekilas ya. Jadi bahwasannya di Indonesia itu ada satu kampus yang memang berbeda ya, teman-teman dari kampus lain yaitu namanya Universitas Terbuka ya. Ini kampusnya negeri ya, kampusnya negeri dan sekarang sudah berbadan hukum ya, sama seperti UI, UGM kayak gitu kan, sama kayak Unpad juga ya. Soalnya sudah berbadan hukum, PTN berbadan hukum ya teman-teman. Dan memang UT itu berbeda ya dengan perguruan tinggi lain. Kalau misalkan teman-teman mungkin di UIN ini perkuliahannya tatap muka ya di kelas kayak gitu. Tapi kalau di UT memang kita semuanya online pembelajarannya gitu ya. Seperti itu selain pandang yang itu teman. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya teman-teman ya. Jadi kenalan dulu. Saya akan share untuk CV saya ya. Ya ini sekilas CV saya teman-teman. Jadi saya lahir dan besar di Bekasi ya. 35 tahun yang lalu teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang ada di kelas ini tuh mungkin ya kebanyakan kelahiran tahun 2000-an ya. Mungkin ya. Atau yang disebut dengan Gen Z kayak gitu. Kerjaan sekarang saya biasanya di UT ya. Prodi Administrasi Publik teman-teman. Kalau alamat saya di Pemalang karena dapat di Pemalang.
statusnya menikah anak satu, lalu saya S1-nya dulu di Universitas di Semarang pada tahun 2011, ya. Saya mengambil konsentrasi di administrasi perkantoran. Kalau S2 saya lulus pada tahun 2014 di Universitas Diponegoro di Semarang, teman-teman. Eh, konsentrasinya di administrasi publik, berikut Sinta ID saya, fokus dan juga scholar saya, dan juga mentor saya. Itu sih sekilas tentang perkenalan dari saya, teman. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan bermanfaat untuk masa depan semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing. Berdoa di silakan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, ini untuk mengabadikan momen ya, kayak gitu kita berfoto bersama dulu ya. Mohon teman-teman yang masih kameranya belum hidup, mohon dihidupkan sejenak ya. Kita akan foto dulu untuk dokumentasi ya. Baik, kalau udah siap, saya akan hitung sampai 3 ya teman-teman. Yang belum on cam, silakan teman-teman. Ada banyak nih, ada 50-an orang ya. Baik, saya hitung ya. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, kita hari ini akan belajar mengenai governance digital ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, saya mau tanya nih, eh, governance digital itu apa sih sebenarnya teman-teman? Silakan, ada yang tahu nggak governance digital itu apa? Silakan teman-teman, mungkin yang konten nih ada Mbak Naila, ada Mbak Ira, ada Mbak Desti, silakan mungkin yang mau berpendapat. Silakan, apa sih governance digital gitu ya? Nggak ada yang mau speak up nih, teman-teman. Ya, teman-teman. Jadi governance digital ini ya, itu erat kaitannya dengan inovasi pelayanan publik. Kenapa Pak erat kaitannya dengan inovasi pelayanan publik? Karena berbicara mengenai digitalisasi ya, teman-teman, itu tidak terlepas ya, dari yang namanya sebuah pelayanan. Apalagi kita kan di sini eh, prodinya ilmu administrasi publik ya, yang tentunya memang berkecimpung ya, atau segmentasinya itu ya nanti berkaitan dengan pelayanan publik ya, pelayanan kepada masyarakat ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan membahas ya mengenai bagaimana sih pengaruh dari governance digital ya terhadap perkembangan inovasi ya, lalu inovasi dalam sektor apa kayak gitu ya, dalam berbagai macam sektor teman-teman. Kita kenal bahwa pesannya dewasa ini ya dengan perkembangan teknologi informasi ya, ICT kayak gitu, itu banyak sekali inovasi-inovasi yang kemudian ya diciptakan oleh sektor pemerintahan ya, baik publik maupun swasta. Dan kita akan melihat ya nanti dari sudut pandang sektor publik ya, bagaimana pemerintah, bagaimana negara menciptakan inovasi-inovasi baru ya, yang berkaitan dengan governance digital. Nah, seberapa penting sih memang peranan dari governance digital itu teman-teman ya, di dalam penyelenggaraan pemerintahan ya, khususnya di Indonesia. Nah, kita mencoba memperspektif ya, nanti apa sih keunikan dari governance digital itu, gitu kan. Oh, banyak sekali ya, muncul inovasi-inovasi baru ya, kemudian dikembangkan dan kemudian juga diaplikasikan ya di berbagai macam sektor. Baik, kita mulai teman-teman dari pembahasan pertama ya. Jadi kita berbicara mengenai governance digital dan inovasi pelayanan publik, kita tidak terlepas dari yang namanya revolusi industri. Nah, ketika kita berbicara mengenai revolusi industri, kita akan melihat ya, bagaimana perkembangan industri itu ya dari tahun ke tahun ya, dari abad ke abad.
Dan memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa pengaruh dari revolusi industri ini ya, itu memberikan dampak yang cukup signifikan, ya. Dampak yang cukup eh, bagus kayak gitu ya di dalam pemerintahan ya. Karena revolusi industri itu memang mengatur ya atau bahkan mungkin memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Nah, yang pertama di sini adalah mengatur ya. Mengatur di sini dalam artian semakin besar ya, industri dalam satu wilayah katakan atau negara kayak gitu, maka prospek kehidupan perekonomiannya itu juga semakin meningkat karena sektor industri itu ya disinyalir sebagai salah satu roda ya untuk memutar perekonomian ya. Memutar perekonomian yang paling cepat ya, yang paling ampuh ya, sehingga negara-negara yang memikirkan ya perekonomian untuk jangka panjang ya, mereka berusaha untuk menciptakan ya, industri-industri yang bisa memberikan profit dan juga pemasukan bagi negaranya masing-masing. Baik dari segi industri ya, industri manufaktur ya, maupun industri-industri lain. Nah, teman-teman, em, di sini kalau kita lihat ya, jadi sekarang itu industri itu tidak hanya berhenti di manufaktur ya, teman-teman. Jadi industri itu juga sudah mulai beralih ya ke industri digital ya sekarang ini, lalu ada industri pendidikan, ya, ada industri kesehatan dan industri segala macam ya, semua aspek ya, semua sektor kayak gitu yang sekarang sudah diindustrialisasikan ya. Dan kita bisa melihat ya bagaimana sih perkembangan industri itu sendiri kayak gitu. Nah, dimulai dari revolusi industri 1.0 ya, yang dimulai pada tahun 1800-an waktu itu, di mana ditemukannya penemuan mesin uap ya pada saat itu. Ya. Inilah yang eh, cikal bakal ya, cikal bakal dari munculnya dari revolusi industri 4.0 yang saat ini sedang kita apa namanya jalani tadi. Nah, setelah revolusi industri 1.0 ya, maka di abad ke-20 ya, masuklah revolusi industri 2.0 ya, di mana listrik sudah mulai masuk ya dalam bidang manufaktur dan transportasi ya untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, lalu masuk ke akhir abad 20 ya, jadi 3.0 ya, itu sudah ditemukannya perangkat lunak ya seperti komputer dan internet. Mungkin teman-teman pada saat ini mungkin belum lahir ya, karena waktu itu saya di abad yang ke-20 ini di 3.0 ini sempat merasakan teman-teman. Jadi saya masih SMP, di mana seperti komputer itu memang masih jadul sekali. Jadi komputer itu kita masih pakai penyimpanan itu masih pakai disket namanya. Terus sekarang kan ada flash disk ya, sekarang sudah canggih sekali ya. Terus bisa menyimpan di Google Drive ya, di cloud dan segala macam. Tapi kalau dulu itu penyimpanannya masih bentuknya manual ya. Jadi namanya disket. Disket itu bentuknya dia kotak 4 gitu tipis dan itu kita kalau mau praktek komputer itu pasti selalu dibawa ya. Jadi gurunya itu selalu mengingatkan untuk membawa disket itu untuk menyimpan hasil kerja pada saat sekolah waktu itu. Dan untuk sistem pemrograman itu pun dulu belum ada tuh yang namanya Microsoft Office belum ada. Jadi baru ada hanya apa Lotus 1, 2, 3 ya. Itu masih saya rasakan semua dan itu memang sangat jadul sekali kayak gitu. Nah, itulah yang akan memulai ya untuk memasuki di era revolusi industri 4.0 ya atau 4.0 ini di mana satu ini ya seperti Internet of Things, ya, artificial intelligence atau AI ya, data, e-graph, smart document itu sudah kita rasakan sekarang. Di mana sekarang internet itu sudah bukan hal yang apa namanya bukan hal yang tabu lagi ya. Jadi sudah merupakan makanan kita sehari-hari kayak. Gitu. Dan saya yakin di kelas ini pun ya, di total sekitar 50-an ribu orang ini, di sini saya yakin satu hari saja mungkin tidak akan bisa hidup ya
yang namanya dengan internet, apalagi handphone. Saya yakin itu. Coba deh teman-teman, misalkan mencoba deh satu hari aja nggak megang handphone atau tidak berselancar di dunia maya. Misalkan main TikTok, Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya. Saya kan tidak akan bisa kayak gitu. Itulah karena memang kita sudah memasuki di era ini. Dan sebentar lagi kita ini sudah mau menginjak di era society ya, kalau big nol kayak gitu. Dimana nanti ke depannya di revolusi industri 4.0 ini ya, jadi internet itu sudah ini berdampingan dengan manusia. Jadi memang bersiaplah untuk menghadapi semua itu. Gitu. Nah, kaitannya dengan revolusi industri teman-teman. Jadi nanti di tahun 2025 ya, itu menurut Klaus Schwab ya, jadi typing points di tahun 2025 ya. Jadi menurut Klaus Schwab ini ya, ada support industrial revolution ya, atau revolusi industri keempat itu yang akan terjadi di tahun depan. Ini menurut Klaus Schwab ini ya, dia adalah founder and executive chairman ya dari World Economic Forum yang mengatakan bahwasannya ya, yang pertama teman-teman, di mana 10% ya orang akan menggunakan baju yang terkoneksi dengan internet. Bayangin coba teman-teman di tahun depan. Jika misalkan nanti teman-teman mengenakan pakaian yang sudah terkoneksi dengan internet, bagaimana tuh rasanya? Ya, saya tidak bisa membayangkan nanti betapa canggihnya di masa depan nanti. Lalu yang kedua ya, the first robotic farmasi in the US. Robot pertama digunakan di Amerika di bidang farmasi sekitar 86,6%. Jadi di tahun depan ya, ini robot-robot sudah akan digunakan untuk membantu ya di bidang farmasi. Sekarang pun kalau kita misalkan lihat ya sudah banyak di apa namanya di rumah sakit ya yang menggunakan teknologi robot ya untuk misalkan melakukan pembedahan, operasi dan sebagainya gitu. Itu sudah banyak sekali. Jadi ini hal-hal yang memang akan terjadi gitu dan bukan suatu hal yang mustahil kayak gitu ya. Lalu yang ketiga ya, 10% ya dari kacamata baca itu sudah terkoneksi dengan internet. Reading glasses connected to internet. Saya juga nggak bisa bayangkan kalau misalkan nanti kacamata udah terkoneksi internet itu bagaimana jadinya. Bisa jadi nanti kalau teman-teman lagi ujian semester itu menjadi contekan juga gitu. Jadi hati-hati juga ya, gitu, dengan kecanggihan ini. Lalu yang keempat ya, the first government to replace with census with big data. Jadi nanti ke depan itu sensus akan diganti dengan big data. Jadi nanti petugas sensus itu ke depan sudah tidak lagi tuh datang ke rumah-rumah, gitu, menyensus warga masyarakat. Gitu. Jadi dengan big data saja. Itu dengan big data, nanti pemerintah sudah tahu mensensus masyarakat. Gitu. Selama ini kan sensus, ya kita di petugas sudah datang ke rumah-rumah mendata cek warga. Itu kan hal yang sangat menguras banyak waktu juga ya. Jadi nanti ke depan cukup menggunakan big data. Lalu yang kelima teman-teman, 90% dari populasi ya, itu menggunakan smartphone. Sekarang pun ya sudah semuanya mungkin ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi ya, bahwasanya teman-teman saat ini mungkin tidak akan bisa hidup tanpa handphone gitu. Saya yakin itu ya. Memang kebutuhan kita sudah berbeda ya, zaman dulu ya. Saya kecil saya belum kenal tuh yang namanya handphone tuh belum ada. Kalau ada itu harganya pun sangat mahal ya waktu itu dan tidak bisa secanggih kayak sekarang. Paling cuma bisa telepon sama SMS kayak gitu waktu itu. Dan saya juga baru punya handphone itu pada saat kuliah kok, waktu S1 waktu itu. Itu pun handphone yang jadul ya, yang baru bisa SMS sama telepon waktu itu ya. Di tahun 2007 waktu itu. Bayangin juga teman-teman. Tapi kalau anak-anak sekarang ya, jangankan teman-teman ya, anak SD saja itu kadang sudah banyak menggunakan iPhone, bayangin juga ya. Saking canggihnya sekarang ini. Ya. Lalu yang keenam teman-teman, 90% dari populasi ya, itu sangat terbiasa mengakses internet.
Ini sudah pasti ya. Lalu yang ketujuh teman-teman, tax collected for the first time by government via a blockchain. Jadi nanti ke depan itu ya, pajak itu akan dikumpulkan ya oleh pemerintah itu dengan skema blockchain atau skema pola rantai ya yang sudah di skema dengan basis internet. Jadi masyarakat ketika misalkan mau bayar pajak itu cukup mengakses di internet saja. Itu sudah sangat mudah sekali. Lalu teman-teman yang kedelapan ya, jadi nanti di tahun 2005 ya ini menurut prospek. Jadi nanti ada mobil yang tidak ada pengemudinya. Tapi kalau teman-teman melihat ya mobil Tesla ya, bagaimana dia bisa mengemudi sendiri ya, dengan sensor dan segala macam teknologi. Bahkan saat ini Tesla ya itu sedang mengembangkan teknologi anti terguling dengan sangat luar biasa sekali. Jadi nanti ketika misalkan mobil kecelakaan atau terbalik kayak gitu, dia kan kembali ke posisi semula kan. Itu sangat canggih sekali dan tidak pernah terpikirkan di benak kita ya sebelumnya kayak gitu. Nah teman-teman, namun sayang sekali ya di sektor publik ya itu belum begitu terlihat ya. Teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sektor publik itu seakan-akan hanya sebatas ya pemanfaatan internet, lalu pemanfaatan aplikasi ya. Jadi belum ada satu hal ya, yang mengebrak, hal yang mengebrak yang bisa kita rasakan sebagai satu hal yang luar biasa. Lalu yang terakhir teman-teman, jadi 30 dari auditor di dalam perusahaan ya, ini sudah dijalankan oleh AI ya, artificial intelligence. Bahkan sekarang pun demikian ya teman-teman, ya. Kita mau misalkan presensi ya, mungkin yang sudah bekerja ya. Sekarang kan sudah tidak menggunakan format manual lagi yang tulis tangan, gitu. Sudah menggunakan fingerprint, atau mungkin menggunakan aplikasi dan sebagainya. Dalam membuat laporan pun juga ya, laporan pekerjaan ya. Kalau CLB itu sudah menggunakan sistem semua. Nah, lalu kemudian teman-teman, sebenarnya apa sih yang dituntut oleh masyarakat ya dalam governance digital ini? Yang dituntut masyarakat adalah yang pertama pelayanan sebaik-baik. Jadi masyarakat itu sebenarnya hanya butuh ya ketika dia mengakses pelayanan itu dilayani dengan cepat. Jadi tidak lama, tidak lambat ya. Tapi teman-teman juga kan pernah mungkin kan mengalami kan pelayanan yang sangat lama sekali. Kita ngurus, katakan ngurus SMK, ngurus SIM, atau ngurus KTP dan sebagainya. Mungkin pernah mengalami juga ya. Ini saya apa namanya ke instansi itu lama sekali ngurus ini kayak gitu. Padahal kan mungkin bisa cepat. Berarti masyarakat hanya itu gitu ya. Pelayanan sampai cepat. Ini nggak mau ribet dan nggak mau lama. Yang kedua teman-teman aksesibilitas pelayanan. Jadi pelayanan itu mudah diakses ya, dengan menggunakan media apapun. Baik itu handphone, bahkan aktivitas di sini itu bukan hanya tempat ya teman. Namun ketika misalkan user pengguna atau masyarakat itu ketika dia masuk ke dalam misalkan suatu aplikasi yang sudah disediakan oleh saat itu ya, mereka sudah mengerti ya tahap-tahap atau langkah-langkah ya, apa saja yang harus dilakukan agar bisa memperoleh layanan. Jadi user friendly namanya. Ya, kayak gitu. Ya itu ya yang sebenarnya sekuritas layanan. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting adalah biaya teman-teman. Biaya mendapatkan pelayanan. Masyarakat itu sebenarnya menuntut ya, kalau bisa biaya pelayanan itu minim ya, atau gratis misalkan, kenapa harus berbayar kayak gitu kan? Karena memang masyarakat itu berpandangan bahwa mereka sudah bayar pajak kok. Namun juga teman-teman perlu diketahui bahwasannya seperti pajak itu juga kembalikan juga ya, apakah dibayar secara cepat atau rutin atau tidak kayak gitu.
Nah, lalu yang keempat adalah transparansi informasi publik ya. Jadi masyarakat, masyarakat itu menuntut adanya keterbukaan informasi ya dari pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan ya, dari pemerintah itu menjadi lebih terbuka, lebih akuntabel, dan masyarakat bisa berpartisipasi. Lalu menurut OECD ya, jadi transformasi pemerintahan digital itu bertujuan untuk digital welfare ya, atau kesejahteraan digital. Lalu juga fokus kesejahteraan digital itu adalah sektor pendidikan, lalu kesehatan, dan lalu jaminan sosial. Kayak gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, teman. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, ya, kamu ditanyakan, silakan langsung rasain saja ya. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan mencoba ya, melihat apa yang harus dilakukan pemerintah. Maka pemerintah perlu ya menerapkan inovasi berbasis digital. Kenapa? Karena pemerintah itu perlu keeping up ya, atau mengikuti kebutuhan masyarakat ya. Saat ini sedang berkembang ya. Nah, esensi dari public administration adalah kita bisa menyelenggarakan ya, pemerintahan sekaligus menyediakan pelayanan di masyarakat. Intinya di situ. Ya. Nah, alat atau tools dalam penyediaan pelayanan itu bisa jadi adalah selesai ya, atau kebijakan publik ya, dan juga sarana media ya, bisa dengan menggunakan kebijakan terpusat ya, atau bahkan desentralisasi. Nah, hal ini yang perlu diperhatikan bahwa sekarang semuanya sudah berbasis digital ya teman-teman ya. Maka pemerintah juga harus melek kayak gitu kan. Pemerintah juga harus bisa menerapkannya. Ya. Dan ini sudah diterapkan ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, pemerintahan sudah banyak mengeluarkan inovasi-inovasi ya, yang menurut saya sangat luar biasa ya. Namun perlu kita telah juga ya, telah kembali bagaimana posisi dari inovasi ini tersebut. Ya, di sini menurut perusahaan apa ini ya, inovasi adalah kegiatan mengoperasi ya dan melakukan simulasi ya dalam berbagai bidang ya, dengan menghasilkan modifikasi produk baru ya, pengembangan proses produksi, dengan sistem manajemen dan melayani pasar ya. Nah, ada yang menarik teman-teman di situ ya. Jadi ada kata adopsi ya. Jadi adopsi itu dalam artian inovasi itu melihat apa yang sedang in saat ini, apa yang sedang berkembang, apa yang sedang berkembang di masyarakat ya, untuk kemudian diadopsi teman-teman. Nah, kalau kita bicara mengenai inovasi dari sektor usaha, itu sangat banyak ya. Misalkan munculnya ruang guru, Gojek, Grab, Maxim, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu inovasi dalam bidang transformasi digital ya, teman-teman. Ada juga aplikasi yang berkembang di luar, teman-teman ya, di luar di sana, itu yang namanya PC5 kalau nggak salah ya. Jadi aplikasi ini digunakan untuk mengaudiokan tulisan. Misal nih, ketika teman-teman membaca buku ya, maka nanti menggunakan aplikasi ini yang tadinya teman-teman harus membaca itu jadi bisa diaudiokan ya, jadi bisa mendengarkan isi dari buku itu, di mana isi buku itu ditranskripsikan dalam bentuk audio teman-teman. Jadi ini sangat membantu sekali teman-teman nanti. Biasanya kan kita kalau membaca kan nggak semua orang ingin membaca ya, kadang ada yang orang malas baca gitu, pengennya mendengarkan ya, tapi ada juga sih memang banyak juga orang yang membaca juga. Nah, ini perkembangan yang sangat luar biasa teman-teman. Di sektor publik pun demikian teman-teman. Ketika kita berbicara sektor publik, misalkan contohnya KTP ya. Sebenarnya KTP itu sebenarnya sudah elektronik teman-teman. KTP itu merupakan pengembangan atau inovasi di bidang elektronik. Namun sayangnya kita belum bisa memakainya karena masih hanya sebatas kartunya saja.
alat pemilihannya itu belum dimiliki oleh berbagai macam pemerintah ya, dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, ini kemudian yang menjadikan KTP elektronik itu atau IKTP ya, itu seolah-olah jadi tidak berguna dan berfungsi. Ya. Tidak ada bedanya dengan KTP konvensional. Oke. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah inovasi itu bukan hanya kemudian mengadopsi saja ya teman-teman, namun juga bentuknya asimilasi ya. Jadi dalam hal ini asimilasi adalah untuk menggabungkan ya, menggabungkan ya. Jadi membuat pengadopsiannya itu menjadi lebih berguna atau menjadi lebih berdaya guna. Lalu menurut Stan Robbins ya, mendefinisikan bahwasanya inovasi itu sebagai gagasan baru ya, diterapkan untuk memperkarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan biasa. Jadi kalau Stan Robbins ini lebih menekankan pada gagasan baru ya, yang bertujuan untuk memperbaiki suatu produk atau jasa. Baik, kita lanjut ke digital government. Nah, ini menurut Origi ya, di tahun 2005, tahun 2005 ya. Jadi digital government itu eh, diartikan sebagai konteks smart city ya. Jadi sekarang ini kita sudah kenal namanya smart city ya teman-teman. Jadi di kota-kota besar, misalkan di Bandung, Jakarta, Surabaya dan sebagainya itu eh, kalau teman-teman perhatikan ya itu sudah ada yang namanya e-tilang ya. Jadi ketika teman-teman di jalan ya, melanggar lampu merah gitu kan di beberapa titik-titik itu ya yang sudah diterapkan penilangan elektronik ya, maka mungkin teman-teman akan merasa oh aku selamat nih ya gitu kan. Mungkin merasa selamat pada saat itu gitu ya. Tetapi mungkin teman-teman ketika selang beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian mungkin akan ada surat tilang ya yang datang ke rumah. Jadi teman-teman tidak akan bisa melarikan diri. Ya kan di setiap titik sekarang tuh di beberapa besar itu ya di jalan itu sudah ada CCTV ya yang memantau apakah misalkan yang melanggar lalu lintas atau tidak. Nah, sebenarnya konteks smart city ini bukan hanya itu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana saat ini di kota-kota besar ya, itu telah menerapkan sistem penerangan menggunakan basis solar ya atau panel surya. Mungkin teman-teman juga lebih baik melihat ya. Nah, ini juga salah satu bentuk penerapan digital ya dalam hal energi kayak gitu. Di mana kota-kota besar tersebut ya itu berusaha menciptakan pemerintahan yang berbasis ekologikal. Lalu menurut Hodengel ya, di 2003 itu menjelaskan bahwasannya digitalisasi itu dalam publik ya mendorong pemerintah berinovasi ya dalam penyediaan layanan puskesmas. Di Hodengel ini dia lebih menekankan pada bagaimana AP atau publik ini mendorong pemerintah untuk berinovasi dalam penyediaan layanan khususnya smart city ya, yang bersifatnya online. Nah, lalu teman-teman, ya, ini adalah spektrum layanan pemerintah yang melalui inovasi menurut Jenson Jenson 2006. Di mana yang pertama ada irreducible services. Jadi manusia membuat dan melakukan layanan di waktu dan tempat yang sama. Ini yang dulu mungkin sering ya dialami. Jadi kalau misalkan teman-teman ya atau kakak atau adik atau orang tua teman-teman ya yang terus apa-apa itu di satu tempat dan kita harus ke sana kayak gitu. Dia bisa dilakukan di tempat lain kayak gitu, ya. Ini yang disebut dengan irreducible service. Lalu yang kedua ada hybrid services. Jadi kalau hybrid ini dia perpaduan ya antara irreducible sama elektronik. Jadi sebagian masih harus datang ya, sebagian lagi bisa dilakukan online. Lalu yang ketiga ada automotive services ya. Jadi ini layanan itu eh, telah terkodifikasi ya atau digitalisasi. Jadi dia sudah menggunakan sistem otomatis ya. Nah, di mana ketiga spektrum ini ya
itu nanti muaranya akan jatuh pada e-gov ya, e-government ya. Karena e-gov ini nanti kaitannya dengan perangkat tangkap lunak apa saja yang digunakan. Kalau ke open government ya, kaitannya dengan data-data yang dibutuhkan ya. Karena percuma ya teman-teman menerapkan prinsip open government, namun pemerintah kita misalkan tidak memiliki data yang cukup relevan. Lalu yang terakhir adalah smart government. Jadi berkaitan dengan bagaimana menciptakan kota yang benar-benar bisa memberikan kenyamanan, keamanan yang berbasis teknologi. Jadi kita tidak perlu lagi ada tugas kemana-mana, namun semuanya sudah aman karena memang alat-alat yang sudah ada. Baik teman-teman, berikutnya konsep pemerintahan digital. Jadi konsep pemerintahan digital itu merupakan penyederhanaan ya, praktik pemerintah dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi dengan adanya digitalisasi ya, pelayanan semua serba sederhana dengan memanfaatkan IT itu. Di sini ada government operations ya, di mana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ya, itu lebih khusus lagi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam hal ini yang dapat disederhanakan dengan penggunaan internet. Jadi penyederhanaan pengoperasionalan. Jadi kalau di kantor-kantor itu kan kantor pemerintah, kalau pelayanan itu kan banyak eh, aplikasi dan sistem ya. Nah dengan adanya digitalisasi ini maka itu jadi sederhana semua pengoperasian yang tadi manual, lambat, lama dan sebagainya itu jadi lebih cepat. Kalau ada online service ya, jadi misalkan kayak pengurusan izin ya dengan menggunakan online, atau bahkan mungkin juga pengaduan sekarang juga sudah banyak yang online kan, pengaduan dengan masyarakat, misal ke pemerintah daerahnya atau ke presiden kayak gitu kan sudah dibuka tuh pengaduan masyarakatnya. Nah ini merupakan terobosan-terobosan dan inovasi ya, teman-teman di sektor digital kayak gitu. Nah lalu bagaimana sih bentuk inovasi ke pemerintahannya? Teman-teman? Kita akan melihat di slide berikutnya. Jadi teman-teman menurut Boycoin ya, jadi bentuk inovasi kemudian digital itu ya, itu bentuknya adalah smart city. Di mana yang pertama di sini ada smart mobility ya, ada mixed modal access. Jadi maksudnya di sini adalah penerapan atau penggabungan akses permodalan. Kalau ada clean and non-crisis action ya, atau ada beberapa pilihan untuk menerapkan beberapa objek yang bersih dan juga tidak terlalu banyak bergerak ya di smart mobility. Kalau ada integrated ICT ya, jadi penerapan teknologi informasi yang terintegrasi, jadi bukan lagi yang terblok-blok seperti itu ya, jadi sudah terintegrasi semua. Nah ini kaitannya dengan smart mobility teman-teman. Jadi tidak perlu lagi untuk mengeluarkan ya, tidak perlu lagi adanya kunjungan kerja dan lain sebagainya. Jadi dengan pemanfaatan teknologi informasi ya, pemanfaatan digitalisasi lagi ini ya, itu tidak perlu misalkan ada kunjungan kerja, cukup misalkan kayak misalkan rapat itu di rumah itu bisa dilakukan. Lalu yang kedua adalah smart people teman-teman. Jadi di abad 21 ya, ke 21 tentang pendidikan itu ya. Jadi bagaimana ya menciptakan SDM yang bisa menghadapi berbagai macam tantangan. Yang dia juga merupakan salah seorang thinker ya, atau problem solver ya, gitu. Karena memang permasalahan sekarang ini tuh kian hari tuh kian pelik teman-teman. Kian hari tuh semakin ribet, semakin rumit kayak gitu. Jadi memang harus eh, dituntut untuk menciptakan SDM yang tangguh, SDM yang tidak mencela-mencela kayak gitu. SDM yang mempunyai problem solver ya, bukan selalu menambah masalah. Itu yang dibutuhkan. Nah, berikutnya adalah inclusive society, teman-teman.
Jadi menciptakan lingkungan yang inklusif ya, bukan eksklusif. Jadi lingkungan yang inklusif itu ya upaya untuk menerima ya, sekaligus berinteraksi dengan orang yang lain, ya. Meskipun orang tersebut memiliki perbedaan dari kita. Yang kata lain adalah toleransi. Jadi bentuk inovasi ekonomi digital itu tadi ya, kita dituntut untuk menjadi manusia yang toleran, ya, bukan intoleran. Gitu. Jadi kalau misalkan di lingkungan teman-teman ada pendatang baru misalkan, kita harus welcome kayak gitu ya, dengan cuek ya, jadi harus bisa berinteraksi ya, walaupun memang kita tidak kenal dengan orang itu. Ya paling tidak menyapa. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah embrace creativity ya, atau meningkatkan kreativitas. Ini sudah jelas. Jadi biasanya di era sekarang ini kita memang dituntut untuk meningkatkan kreativitas ya. Bukan hanya kreativitas dalam bidang pendidikan saja, semuanya teman-teman ya. Jadi dalam bidang sosial, lagi dalam bidang digital dan sebagainya itu kita harus kreatif ya. Karena sekarang dituntut banyak perusahaan besar pun atau instansi itu orang yang kreatif ya. Kayak gitu. Jadi bukan orang yang banyak cuap-cuap gitu kayak misalkan banyak ya masa yang apa melakukan demonstrasi dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya itu boleh, itu tidak dilarang. Cuma sekarang memang yang paling kita butuhkan adalah orang-orang yang kreatif. Kreatif dalam artian untuk membangun bangsa dan gitu. Nah, berikutnya ada smart living ya. Jadi smart living ini berarti kehidupan yang pintar. Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk bisa hidup. Jadi kita hidup memanfaatkan teknologi ya, bukan teknologi memanfaatkan kita. Sebaliknya. Gitu. Itu ada culturally vibrant and happy, ya, ada safe dan healthy. Kalau ada smart ekonomi dan yang akan kita tekankan adalah pada smart government, teman-teman. Ada juga smart environment ya, jadi ada buildings ya. Jadi bagaimana bangunan hijau itu merupakan konsep bangunan yang dirancang untuk menjadi bangunan yang efisien dan ramah lingkungan. Kalau ada green energy ya, di mana yang dihasilkan itu secara bagian dan ramah lingkungan. Kalau ada grand urban planning, jadi dalam merencanakan pembangunan pemukiman misalkan ya, mau kebijakan dari pemerintah ya harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Nah berikutnya yang kita akan tekankan adalah pada smart government. Jadi yang pertama ada enabling supply and demand side by side. Jadi maksudnya adalah menyediakan permintaan supply ya. Jadi kebijakan permintaan supply-nya itu disediakan ya atau diaktifkan sehingga apapun ya yang diminta masyarakat itu bisa ditampung atau disaring ya pada agenda insentif pemerintah ya yang dilakukan pemerintah itu ya. Jadi pemerintah itu tidak pilih-pilih lagi ya. Semuanya disaring ya, semua diterima semua masyarakat ya dan dilihat skala prioritasnya itu seperti apa. Lalu ada transparansi and open data. Jadi pemerintah itu harus transparan, datanya itu harus terbuka. Artinya teman-teman, sekarang ini kalau misalkan teman-teman contoh mengisi sensus ya, kan tidak perlu lagi tuh nanti harusnya petugas tuh datang ke rumah kayak gitu. Jadi kadang-kadang mengisinya itu ya lewat online saja, kayak gitu. Yang dibagikan link biasanya, atau hanya perlu mengakses website saja. Ada juga ICT dan e-document. Nah inilah bentuk inovasi dari kementerian digital ya. Yang dimana nanti uh, muaranya adalah pada smart city. Nah berikutnya teman-teman ya, di sini smart government ya, itu menurut PIK ya 2017, jadi merupakan bidang khusus dalam publik ya, menangani pelayanan publik dalam 6 dimensi ya. Konsep smart city dengan berbeda pada e-government kayak gitu. Nah prinsipnya ya, dasarnya adalah ada 5 teman-teman.
ada efektivitas, ada efisiensi, lalu ada transparansi, kolaborasi, dan komunikasi. Yang mana kelima hal ini dicoba dituangkan dalam inovasi ya, yang di tengah ini ya, agar apa? Agar public trust ya, agar isi of doing business ya, agar daya saing itu semakin meningkat ya. Public trust di sini teman-teman ya, itu dalam artian ketika masyarakat yakin ya, masyarakat percaya memberikan suatu penghargaan kepada pemerintah itu dengan cara mereka menggunakan layanan dan tidak terlalu banyak mereka itu menggantikan layanan yang bisa digunakan pemerintah dengan layanan swasta. Jadi ketika public trust masyarakat itu sudah tinggi, pasti layanan yang dijual oleh pemerintah akan lebih digunakan. Nah, eh, sebagai contoh misalkan asuransi ya teman-teman. Jadi ini kan merupakan bentuk salah satu bentuk public trust ya. Sekarang siapa sih yang mau pakai BPJS ya? Kayak gitu. Ibaratnya kalau orang itu mampu ya, pasti nggak mau pakai BPJS. Saya yakin itu. Ya. Karena eh, mereka merasa kalau misalkan pakai BPJS ya, pasti akan bersulit. Ini merupakan public trust, teman-teman. Contoh public trust. Itu merupakan public trust yang kurang bagus ya terhadap pelayanan pemerintah. Ya itu sudah bukan rahasia umum lagi ya. Pasti kalau misalkan kita pakai BPJS, ya mungkin nggak semua rumah sakit sih ya, tapi saya mengalami sendiri beberapa minggu yang lalu juga saya sempat ya, karena orang tua juga lagi sakit ya, akhirnya pakai BPJS waktu itu. Memang saya sangat melihat perbedaan yang sangat mencolok teman-teman yang umum atau pakai dana pribadi dengan yang pakai BPJS itu sangat berbeda sekali kayaknya. Jadi kalau misalkan pakai layanan pribadi atau misalkan pakai dana pribadi itu kayak jalan tol teman-teman, itu lancar dan cepat memang, ya. Tidak lama, tidak berbelit-belit. Tapi kalau pakai BPJS dari mulai registrasi ini datang ke rumah sakit ya, diarahkan lagi ke bagian ini ke bagian itu ke bagian itu, wah pokoknya ribet dan nunggunya pasti lama karena yang ngantri BPJS itu biasanya juga banyak kayak gitu. Itu saya alami sendiri kemarin, akhirnya udah saya kan kasihan juga dengan orang tua kan lama, akhirnya menggunakan dana pribadi. Walaupun memang itu tadi kita harus berkorban untuk mengeluarkan dana pribadi gitu, tapi ya mau gimana lagi karena memang itu tadi ya, public trust itu yang memang harus diperbaiki ya. Nah, kemudian teman-teman yang kedua ya, itu isi of doing business. Jadi kalau misalkan ada investor nih teman-teman ya, yang masuk ya, itu mereka mudah. Dalam artian mudah itu bukan berarti mereka bisa membodohi kita ya. Istilahnya mereka itu dapat menipu dengan strategi yang merugikan negara kita ya, atau pemerintahan kita ya. Artinya pemerintah tetap memberikan jalan ya, namun juga dengan karakteristik yang sesuai dengan pola pembangunan yang akan kita lakukan ya. Sehingga fungsi dari investor ya, itu bukan hanya sebagai pemberi yang kita itu penada kayak gitu, penada anggaran, namun juga mereka sebagai kolaborator, pihak yang berusaha meningkatkan kemampuan kita, atau yang berusaha mengangkat derajat kita secara bersama-sama. Artinya kalau kolaborator itu kan harus imbang ya, atau setara ya, inginnya seperti itu gitu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah daya saing teman-teman. Jadi kita bisa menciptakan daya saing dengan ekonomi digital. Kita bisa meningkatkan pendapatan dengan menerapkan ekonomi digital ya. Namun ini memang dapat dikatakan gampang-gampang sulit ya teman-teman, gampang susah ya. Karena kalau kita bicara ekonomi digital ya, biasanya e-commerce ya, yang saat ini sudah sangat merebak sekali ya. E-commerce itu sekarang yang paling gencar ya, paling gencar sekali. Kalau kita lihat banyak sekali e-commerce yang dikuasai oleh pihak-pihak asing ya. Nah ini juga bisa merugikan masyarakat ya, secara tidak langsung. Begitu teman-teman. Itu eh, mengenai smart government.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan barangkali teman-teman? Atau mungkin ngantuk? Ya, harus tetap semangat teman-teman ya, walaupun kita puasa atau ya, harus tetap semangat. Ini cepat juga kalau teman-teman ini sudah setengah jalan kita ini berlalu di puasa ini. Kalau kita nikmati puasa ya pasti cepat teman-teman. Makanya segala sesuatunya itu ya harus kita nikmati. Di prosesnya nanti nggak kerasa. Saya aja kaget malam pas tarawih itu tuh kok sudah menginjak malam minggu itu sudah cepat bener kayak gitu. Kirain saya masih hari ke-10 kayak gitu. Gitu. Baik, kalau belum ada kita masuk ke slide berikutnya teman-teman mengenai open government. Jadi teman-teman, open government ini itu dimulai dengan namanya open data. Jadi open government itu bukan hanya open data, tapi juga pemerintah ya dalam ini terbuka untuk menerima ya apa yang menjadi permintaan masyarakat, apa yang sedang berkembang di dunia secara global. Nah, pendekatan open government menurut OECD 2016 itu ya, yang pertama adalah penyediaan informasi ya. Jadi tugas dan fungsi dari PPID ya, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ya, itu merupakan salah satu bentuk website pemerintah ya, atau inovasi apapun ya, itu eh, mereka harus bisa menyediakan informasi yang jelas. Ya. Jadi PPID itu kan dia sebagai ini ya, penyedia informasi ya di dalam instansi pemerintah. Jadi dalam menyediakan informasi itu dia harus jelas. Jadi tidak ambigu ya, tidak multitafsir. Nah, kalau ingin membuat laporan misalkan itu harus sesuai dengan undang-undang ini, maka harus dicantumkan di website kayak gitu. Jadi harus dicantumkan di laman atau bahkan mungkin media-media yang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi kalau misalkan pemerintah atau pelayanan publik ya membuat laporan itu harus berdasarkan undang-undang ini ya, 14 tahun 2008. Atau juga nanti bisa dicantumkan di laman atau bahkan media-media yang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi harus terbuka kayak gitu. Jangan misalkan kan banyak kan info kita juga yang si apa namanya tidak open data ya, open informasi kayak gitu. Jadi kadang kita mau mencari informasi saja sulit kayak gitu. Lalu yang kedua adalah konsultasi ya. Jadi layanan konsultasi mau pelayanan publik ya, inovasi quick response ya ini juga salah satu bentuk open government. Jadi pemerintah itu juga menjadi bagian ya, atau menjadi pihak yang bisa memberikan layanan dalam bentuk konsultasi. Gitu. Misalkan contohnya adalah mall pelayanan publik. Tentunya di Bandung masih ada ya, mall pelayanan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk jasa ya, bahkan mungkin bidang konsultasi yang disediakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Lalu yang berikutnya adalah keterlibatan aktif. Jadi ada pelaksanaan musrenbang, lalu ada inovasi aplikasi lapor ya. Di sini harus menghidupkan yang namanya musrenbang ya. Karena memang aspirasi ya dan masukan-masukan itu biasanya memang datang dari akar rumput ya, dari bawah kayak. Nah sehingga musrenbang itu baik dari tingkat kecamatan ya, sama tingkat yang di bawah itu harus diaktifkan kayak gitu. Karena biasanya masukan-masukan yang jujur ya, masukan-masukan yang benar itu biasanya itu dari orang-orang kalangan bawah. Gitu. Lalu yang keempat adalah co-production. Jadi pemerintah juga harus ikut terlibat ya. Dan pemerintah, warga negara juga sama ya, harus ikut terlibat juga. Ya. Jadi sama-sama melibatkan diri ya, untuk menyediakan layanan. Contohnya di sini seperti ruang guru ya, kalau ada kitabisa.com, ada gerakan 1000 startup digital ya, dan sebagainya lagi dengan. Nah, inilah pendekatan open government ya, memang menjadi salah satu bagian dari governance digital. Ya. Lalu berikutnya teman-teman,
masih kaitannya dengan open government. Nah, kemudian teman-teman, open government Indonesia ya, itu Sekretariat Nasional itu dibentuk pada tahun 2015 ya, untuk menciptakan Open Government Indonesia ya, yang mendukung dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kebukaan pemerintah ya. Di mana eh, Sekretariat Nasional ini itu terdiri dari ada kantor staf presiden ya, lalu ada Kementerian Penas, ada Kementerian Luar Negeri ya. Nah, Open Government Indonesia atau OGI ini berhasil mendukung ya, atau mendorong inovasi keterbukaan pemerintah berbasis web ya, seperti lapor ya, lalu ada kebijakan satu peta ya, ada satu data Indonesia, di mana presiden kita Pak Jokowi dalam setiap pidatonya ya atau kampanye itu sering bilang ya, membuat pemerintahan yang selalu hadir ya, dengan tata kelola pemerintahan yang bersih ya, efektif ya, demokratis dan terpercaya. Nah, kemudian kita akan beralih ke sistem yang lebih kompleks teman-teman, yang bisa menerapkan inovasi ya. Apa itu dia? Yaitu adalah SPBE. Apa SPBE? Bukan SPBU ya. Kalau SPBU kan untuk isi bensin ya. Tapi SPBE ya teman-teman. Kalian tahu nggak SPBE itu apa? Halo, enggak SPBE itu apa? Ya, SPBE itu teman-teman. Ya. Jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi kondisi saat ini ya, SPBE kita ya, yang pertama adalah belum adanya tata kelola SPBE terpadu ya. Jadi masih semuanya itu serba tidak terintegrasi ya. Masih apa namanya? Sebenarnya masih terpencar-pencar gitu. Jadi belum adanya tata kelola yang terpadu. Lalu kondisi saat ini yang kedua adalah pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal ya. Jadi sekitar 55% ya dari kementerian, lembaga, daerah itu memiliki nilai lakif ya di bawah B atau kurang dari 60. Ini miris ya teman-teman ya. Jadi kalau dikatakan ini sangat miris ya. Lakifnya di bawah B, bawah lakif itu minimal harusnya B. Jadi lakif itu singkatan dari laporan kinerja pemerintahan. Nah, yang ketiga adalah infrastruktur job ya, itu belum menjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Jadi 13% baru di Pemda ya, tengah dan timur itu belum terhubung ke pusat. Jadi dari infrastruktur memang belum menjangkau. Bayangkan saja teman-teman kita mungkin yang berada di Indonesia Timur ya, seperti misalkan Papua, itu saya nggak bisa membayangkan bagaimana mereka misalkan akan sangat kesulitan sekali ya dalam misalkan mereka mau melakukan layanan ke instansi daerah. Jadi mereka sangat kesulitan karena kan mereka sangat terbatas ya dengan internet. Jadi di sana sinyal sangat jelek. Ya. Saya pun sama. Kadang kalau di UT itu kan memang pembelajarannya online dan memang UT itu kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kita memiliki 39 cabang kantor UT di daerah. Salah satunya ada di Jayapura ya, dan Sorong. Jadi kalau misalkan saya ngajar nih, eh, saya tidak bisa menyamakan misalkan mahasiswa yang berada di Pulau Jawa sama yang Papua. Kalau misalkan dia kita kan mengerjakan tugas, gitu, itu pasti saya akan banyak mentoleransi untuk batas waktu pengumpulannya. Karena saya tahu mereka untuk belajar aja terus perjuangannya sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan mau ke internet ya dia harus berjalan menempuh berpuluh-puluh kilometer dulu ya untuk bisa mendapatkan akses. Nah, ini kan menjadi catatan penting bahwasannya betapa infrastruktur e kita itu memang belum menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Ya. Lalu berikutnya adalah 57 kabupaten kota ya, atau hanya 11% ya, itu belum 4G teman-teman. Jadi ada 11% ya yang kota yang belum 4G. Ya, mungkin ini salah satunya di Papua tadi.
Dan sekarang ini di Jawa itu sudah banyak yang pakai 5G ya. Tapi ada banyak saudara-saudara kita ya, yang belum 4G malah. Ya. Lalu yang berikutnya adalah keterbatasan jumlah pegawai ASN yang Indonesia ini STIK. Ya. Jadi banyak pegawai ASN, ya, terutama PNS ya. Sekarang PNS kan dibagi dua ya. Jadi yang namanya ASN itu sekarang dibagi dua teman-teman, ada PNS dan ada P3K. Jadi ketika misalnya orang nyebut eh, apa namanya ASN, ya ASN itu terbagi dua itu. Jadi kalau orang dulu kan bilangnya PNS ya PNS, ya. Tapi kalau sekarang tidak, P3K juga sama. Dia diberi nama ASN juga. Jadi memang banyak yang belum ya memiliki kompetensi teknis ya dibilang TIK. Nah ini perlunya memang banyak hal yang pemerintah ya baik dari pusat maupun daerah itu harus banyak ada pelatihan ya atau workshop mengenai kompetensi teknis teknologi informasi dan komunikasi. Lalu kondisi saat ini terakhir adalah tingkat maturity ya atau tingkat kematangan SPBE itu masih beragam ya, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Nah lalu apa sih kondisi yang diinginkan ya sebenarnya oleh masyarakat untuk SPBE ini? Jadi yang diinginkan itu sebenarnya kondisinya itu adalah yang pertama ya, birokrasi yang berkinerja tinggi dengan karakteristik integratif, jadi bukan lagi terpisah-pisah ya, terintegrasi, lalu dinamis ya, menjadi perkembangan zaman, transparan, dan inovasi. Gitu. Lalu yang kedua adalah membangun pelayanan publik yang terpadu ya, efektif, ya, responsif, atau resom, bisa beradaptasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Lalu yang ketiga adalah integrasi infrastruktur ya, dan aplikasi, ya, keamanan informasi dan layanan TIK ya. Lalu ASN dan masyarakat juga memegang peran penting ya untuk mewujudkan SBE yang terpadu dan berkesinambungan. Lalu terakhir adalah evaluasi SPBE. Nah, ini itu tertuang dalam lampiran Perpres nomor 95 tahun 2019 tentang SPBE yang nanti bisa dipelajari sendiri ya. Nah, berkenaan dengan evaluasi SPBE teman-teman ya. Jadi evaluasi sistem pemerintahan berdasarkan itu ya, itu bertujuan untuk yang pertama adalah menjamin kualitas. Biar bagaimanapun tidak bisa dipungkiri teman-teman bahwasannya kualitas itu di mana-mana pasti akan dicari orang. Ketika kita mempertahankan kualitas, ya, lagi dalam layanan publik, ya, dalam digitalisasi ya, itu pasti akan banyak orang yang akan puas, merasa puas terhadap layanan itu. Jadi menjamin kualitas pelayanan evaluasi ya, sebagai pada instansi pusat maupun daerah. Lalu tujuan yang kedua adalah memberikan saran ya, perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE. Jadi setelah nanti ditingkatkan kualitasnya, maka tujuan selanjutnya adalah memberikan saran perbaikan. Jadi ketika misalkan ada keluhan masyarakat nih, ada eh, sistem aplikasi, ya, itu menjadi bahan ya untuk perbaikan atau peningkatan kualitas dari sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Lalu tujuan yang terakhir adalah mengetahui ya bagaimana capaian kemajuan pelaksanaan SPB pada NKK dan daerah. Jadi untuk mengukur ya berapa besar sih kemajuannya dalam pelaksanaan SPB. Gitu, ya. Nah, tadi juga di slide sebelumnya ya, di slide sebelumnya itu kan tadi ada keterangan untuk maturity level ya. Jadi maturity level dari e-government ya. Nah, jadi teman-teman, menurut Permen Pan RB nomor 5 tahun 2018 tentang evaluasi SPBE ya, ini masih kaitannya dengan evaluasi SPBE ya. Jadi maturity level e-government, jadi bagaimana dengan maturity atau tingkat kematangan ya, tingkat kedewasaan ya, dari electronic government ini. Jadi ada beberapa tingkatan ya, teman. Kalau kita lihat dari tata kelola SPBE ya, kematangan e-government terbagi dalam 5 tahap ini. Yang pertama adalah e-government rintisan. Lalu setelah itu baru terkelola ya. Setelah itu sudah terstandarisasi ya, lalu terintegrasi dan terukur dan yang terakhir adalah optimum. Nah,
pertanyaannya sekarang adalah secara nasional kita itu sebenarnya berada pada titik yang mana sih teman-teman? Nah, kalau menurut saya sih kita itu saat ini memang pada saat ini ya kita itu masih pada titik terkelola ya, belum terstandarisasi. Jadi terstandarisasi itu harus ada pola standarisasi ya teman-teman. Polanya itu harus jelas dari sektor internasional misalkan ya. Bahkan kalau sudah terstandarisasi nanti itu bisa terintegrasi dan terukur ya. Itu harus terkoneksi dengan berbagai bidang. Nah, baru nanti mencapai tingkatan optimal. Itu ya teman-teman. Nanti ini. Karena banyak hal yang memang kadang kalau kita melakukan hal yang publik itu masih banyak yang belum terstandarisasi gitu. Gitu. Nah, berikutnya teman-teman, masih kaitan dengan maturity ya. Dan ini adalah maturity level elektronik government ya dari kapabilitas fungsi SPB. Nah, jadi SPB itu atau sistem pemerintahan berbasis elektronik itu tingkatannya yang pertama memberikan informasi ya. Setelah memberikan informasi ya, maka yang berikutnya adalah melakukan interaksi. Nah, setelah melakukan interaksi ya, yang ketiga ya, sudah ada transaksi dengan masyarakat. Nah, transaksi itu bukan hanya proses jual beli saja ya teman-teman, tapi transaksi itu bisa jadi proses ya, proses apa? Proses penentuan, ya, proses pembuatan, proses perumusan kebijakan ya, itu juga salah satu bentuk transaksi ya. Kemudian ada kolaborasi ya, di mana semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat saling bekerja sama. Dan yang terakhir adalah optimalisasi. Jadi ketika misalkan sudah mencapai ini semua, dari informasi, kemudian ini sudah melakukan interaksi dengan masyarakat, lalu penentuan kebijakan di transaksi, lalu masyarakat dan pemerintah berkolaborasi, ya, maka nanti akan mencapai optimalisasi. Oke teman-teman, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ya, saya silakan. Waktunya sudah habis sampai di sini, saya stop dulu. Silakan teman-teman Ya, tanyakan ke Pak silakan Among. mungkin masih banyak yang kurang jelas atau perlu didiskusikan bersama mungkin barangkali. Jadi memang sekarang ada ini ya. Izin, Enggak, silakan, silakan. izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan nama saya Naila. Ya, Jadi saya mau nanya nih, jadi kan di Indonesia tuh kayak si IGAP-nya tuh belum terlaksana 100% nih. ya. Kayak ada masyarakat-masyarakat yang apa sih kayak gak mau nerima perubahan si IGAP-nya itu, Ya. kayak gak mau ribet lah gitu-gitulah. Terus, aduh bentar ya. Santai dulu, santai dulu. Nah, dari ini tuh apa sih peran pemerintah tuh buat dalam dalam mengimplementasikan si IGAP ini tuh buat Ya, si masyarakat yang apa sih yang nggak bisa nerima si perubahan digitalisasi ini tuh biar nerima gitu. Gimana perannya? ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Naila, pertanyaan yang bagus. Jadi gini teman-teman ya, jadi pemerintah dalam eh, menerapkan e-job ya pada masyarakat, ya, tentunya memang pemerintah yang pertama yang harus dilakukan adalah harus berkoordinasi dulu ya. Kalau daerah misalkan ya, ke perangkat eh, daerah kayak gitu kan. Nah, setelah berkoordinasi memang harusnya ada sosialisasi yang sangat masif ya menurut saya. Ini kalau misalkan sosialisasinya masih sangat tengah, tentunya masyarakat kan tahu sendiri ya. Kita memiliki masyarakat yang berbagai memiliki berbagai macam karakter ya. Ada yang mungkin dia mudah menerima apa namanya teknologi baru, ada yang memang anggapnya ini apa sih ini asing bagi saya kayak gitu. Nah, maka dari itu memang peran pemerintah dari pusat maupun daerah itu sangat menentukan. Oke. Jadi setelah adanya koordinasi, memang harusnya pemerintah itu harus bisa mensosialisasikan ibu yang baru ini kepada masyarakat secara masif, kayak gitu. Terutama sampai ke kelurahan kalau bisa. Karena dengan tidak adanya sosialisasi yang sangat masif, ya, menurut saya mustahil ya masyarakat akan bisa menerima inovasi yang dilakukan pemerintah. Apalagi misalkan masyarakat kita yang banyak di pedalaman sana ya, ada yang misalkan di
Kalimantan, Sumatera, yang memang tingkat dan keberterimaannya itu tidak setinggi seperti orang yang di Pulau Jawa ya. Bukan saya mendiskriminasikan ya. Mau saya dalam artian itu memang kita bisa menilai sendiri lah kayak gitu kan. Karena mereka di sana kan memang banyak sekali keterbatasan ya. Mungkin dalam hal akses internet dan sebagainya informasi ya. Tidak seperti di Jawa kita ini semuanya serba ada informasi dan segala macam. Jadi mungkin itu tadi teman-teman. eh, Pemerintah memang perlu harus eh, berkoordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Bisa juga mungkin dilakukan kayak seminar, workshop dan sebagainya untuk bisa eh, memberikan pengertian kepada masyarakat. Dan tentunya memang pemerintah yang paling bawah dalam hal ini mungkin pemerintahan desa ya itu sangat vital ya perannya dalam mensosialisasikan info energi. Tanpa adanya usaha itu, saya yakin tidak akan bisa diterima oleh masyarakat. Begitu, Mbak Naila, jawaban dari saya. Apakah masih ada yang Terima perlu kasih. dikonfirmasi? Ya, yang lain, teman-teman? Oh, jadi apa? Jadi si sosialisasinya tuh harus dari bawah banget gitu, dari desanya, dari Ya, karena desanya biar bisa betul. efektif. Karena kita kan jadi bisa dipungkiri ya teman-teman ya. Di masyarakat kita ini kan masih kebanyakan kan golongan menengah ke bawah ya. Dan pendidikannya pun kan ya tahu sendiri kan, yang berpendidikan masih bisa inilah bisa dihitung dengan yang tidak berpendidikan. Ya, masih banyak kan yang tidak berpendidikan ya. Artinya berpendidikan di sini mungkin ya dia hanya lulus SD ya, kayak gitu. Tidak sampai ke jenjang perguruan tinggi kayak teman-teman gitu kan. Jadi keberterimaannya itu ya mereka tidak seperti teman-teman. Kalau teman-teman mungkin dijelaskan oleh dosen ya, atau misalkan ada sosiologi tentang apa di kampus kan, oh sudah paham ini manfaatnya apa, itu kegunaannya apa. Tapi kalau masyarakat kan dia harus mencerna dulu lama gitu. Gitu. Jadi harus benar-benar memang aparat desa yang sangat berperan gitu. Karena dia tahu masyarakat mana nih yang tidak bisa menerima itu dan mana yang terima gitu. Nah, Naila. Ya, yang lain teman-teman Izin bertanya Pak. silakan Mbak Cindy. Jadi seperti ini, kan seperti yang kita ketahui bahwasanya digitalisasi di setiap daerah itu, khususnya pemerintah daerah itu berbeda-beda. Ada yang sudah maju, ada pun yang masih belum maju gitu. Apakah pemerintahan pusat sebenarnya sudah mengeluarkan seperti standarisasi ataupun panduan gitu terhadap pemerintahan daerah agar si digitalisasinya itu merata Pak setiap daerahnya gitu. Seperti Ya, itu. oke, baik. Terima kasih Mbak Cindy. Ini pertanyaan bagus-bagus ya. Jadi dari pemerintah memang sebenarnya sudah ada standarisasi ya teman-teman. Nah itu tadi yang saya bilang setiap daerah memang memiliki karakteristik berbeda-beda ya. Jadi misalkan kayak contoh di Papua sana ya, karena mereka daerah pegunungan ya. Nah pemerintah misalkan memberikan layanan akses internet dan sebagainya itu juga kan membutuhkan modal yang besar ya, effort yang besar untuk ke sana. Ya. Terutama di sana memang sudah juga ketika misalkan katakan pemerintah memberikan akses internet ya yang cepat, kan juga nggak mungkin di pegunungan-pegunungan yang tinggi dan sebagainya orang di sana pesawat misalkan aja pesawat terbang itu sama dengan gunung gitu tingginya. Jadi apa namanya ya itu tadi kembali ke karakteristik dari daerah masing-masing kayak gitu. Nah tentunya memang pemerintah di sini harus terus mengawal ya dalam apa namanya kemajuan dari masing-masing hidup di masing-masing daerah itu dengan selalu berkoordinasi mungkin dengan gubernurnya atau wali kotanya dan sebagainya. Ya memang teman-teman kita sekarang masih terbatas ya di karakteristik masing-masing daerah ya. Jadi memang itu tadi yang saya bilang. Jadi ada daerah yang dan tidak ya. Dan tentunya ini memang menjadi PR besar ya di pemerintah. Itu kenapa saat ini kita ibu kota kan mau dipindah ya. Itu kayak itu, ya itu dalam rangka itu sebenarnya. Jadi untuk pemerataan akses juga ya, baik akses pendidikan maupun layanan publik, agar tidak terkonsentrasi semua di Pulau Jawa. Itu Mbak Cindy jawaban saya.
Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman mungkin yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Saya Pak, Ya, silakan Mbak Syifa. iya Pak, sebelumnya izin bertanya. Tadi di slide pendekatan open government itu ada poin keterlibatan aktif, yang dimana di situ ada aplikasi lapor yang SP4 dan lapor Ya. itu. Kebetulan saya juga baru tahu, kalau boleh tanya Pak, untuk aplikasi lapor itu tuh digunakan untuk pengaduan apapun dari masyarakat, itu tuh bisa mengadu tentang pelayanan apapun, apakah Ya. hanya tertentu aja. Terus selain aplikasi lapor ini tuh, apakah ada aplikasi lain yang menampung pengaduan masyarakat atau hanya aplikasi ini aja Pak gitu. Terima kasih. Iya, terkait aplikasi tadi, memang aplikasi lapor ini dibentuk oleh pemerintahan Pak Jokowi ya teman-teman. Jadi memang untuk mengakomodir ya masukan-masukan dari masyarakat dari tingkat bawah maupun dari tingkat atas ya. Dan tentunya setiap daerah juga masing-masing pasti punya ini juga ya, punya apa namanya sistem yang untuk bisa melapor langsung ke gubernurnya atau ke wali kotanya ya. Saya nggak tahu kalau di Bandung mungkin ada juga sih kali aplikasi yang memang langsung bisa lapor gitu ya. Kalau di Jawa Tengah saya kemarin ada tuh ya, waktu Pak Ganjar yang masih jadi gubernur itu memang beliau langsung menciptakan sebuah sistem aplikasi ya, di mana masyarakat bisa langsung apa namanya melakukan pengaduan kayak gitu. Dan setelah beliau memang menjabat waktu itu memang banyak ini sih banyak apa namanya sidak ya terkait pungli ya. Itu kalau teman-teman lihat di YouTube itu banyak sekali videonya dan ya. Jadi memang lapor ini memang untuk nasional Mbak ya, untuk nasional. Silakan saja kalau misalkan teman mau melaporkan tentang apa gitu bisa melalui voucher itu ya. Dan tentunya juga kalau teman-teman mau untuk apa namanya mengkritisi tentang daerah juga bisa juga. Jadi saya yakin di kota daerah itu punya aplikasi masing-masing kemudian dari masyarakat. Cuma mungkin skemanya atau sistemnya berbeda kayak gitu. Itu Mbak Siva. Oh, berarti untuk aplikasi lapor ini tuh emang untuk nasional, siapapun bisa mengisi pengaduan Ya, atau aspirasi tersebut. Kalau misalnya betul. dari pemerintah daerah juga biasanya ada lagi gitu ya Pak ya. Ya, dan tentunya memang ini apa namanya pengaduan yang sifat apa nasional ya. Gitu. Artinya ketika misalnya kita mau melapor, ini dampaknya bukan hanya untuk keluarga pribadi gitu kan. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi saja, tapi untuk kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat bisa terakomodir kayak gitu. Biasanya gitu pelapor itu. Ya, ada Baik, lagi teman-teman? terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya Kalau Pak, nggak ada, ya silakan Mbak Naila. Mbak Naila apa Mbak siapa nih sekarang? saya Desti Mandanti. Silakan Mbak Eh, Desti. izin izin Ya. bertanya kan, e-gov itu kan tujuannya untuk memberi transparansi pada masyarakat gitu biar masyarakat itu percaya. Nah, Mm, terus gimana kalau misalnya ada oknum yang memanipulasi data tersebut gitu? Kan itu mm, bakal berdampak ke kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Kayak ya. contohnya yang Sirekap itu. Mm, Kan tujuan dari Sirekap itu kan untuk transparansi hasil pemilu, tapi nyatanya mm, ada kendala di aplikasi tersebut sehingga datanya tidak sesuai dengan yang di lapangan gitu. Nah, apakah ini ya. berarti sistem e-gov kita itu masih kurang atau gimana, Pak? Makasih. Ya, baik. Pertanyaan bagus Mbak Desti. Jadi memang gini teman-teman. Pemerintah itu menciptakan e-gov itu sebenarnya dari aturan sudah normatif, sudah bagus. Cuma memang kadang itu tadi di negara gitu, lihatnya ketika misalkan ada kebijakan baru yang turun ke sampai level bawah, ya, itu pasti ada saja oknum yang memang membuat kebijakan itu menjadi citranya buruk. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah juga ya, karena memang aturan dari pemerintah sudah benar. Cuma mungkin di sini memang peran dari pengawasan pemerintah itu harus lebih digiatkan lagi yang pertama. Artinya pengawasan di sini dalam artian harus sering cross check ya. Jadi antara pemerintah daerah dan pusat itu harus sering berkoordinasi, ya, berkomunikasi ya,
tentang mungkin kemajuan atau perkembangan dari e-gov ini di daerah gitu. Bagaimana misalkan ada masalah apa. Kalau kita lihat sekarang kan ya itu tadi ketika misalkan sistem itu berjalan di lapangan ya udah ya, pengawasannya itu ya ada yang daerah yang rajin melaporkan, ada yang tidak dan sebagainya. Karena itu tadi kembali ke karakteristik dari daerah tadi ya gitu. Nah, maka dari itu juga peran teman-teman di sini sebagai mahasiswa juga mulai sekarang ini harus sudah mulai ini ya, sudah mulai kritis ya. Terus dalam artian ketika melihat fenomena seperti itu ya paling tidak teman-teman bisa berkomunikasi dulu ya, baik itu misalkan dengan dosen ya, atau dengan perangkat daerah terdekat, misalkan ada permasalahan apa nih di daerah, jadi teman-teman tuh bisa ini apa namanya, mungkin bisa memberikan advice ya, atau mungkin bisa diberikan jalan keluar kayak gitu, sebelum misalkan teman-teman menyuarakan pendapat teman-teman ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan diem teman-teman ya, dan jangan diem di sini ya, ketika ada permasalahan tersebut ya harus bisa paling tidak ngobrol lah gitu, diskusi sama teman-teman terkait dengan masalah itu ya, sudah bisa langsung ke pemerintah daerah setempat ya, untuk bagaimana nih Pak, ada masalah kayak gini kita jelasinnya kayak gimana. Jadi ketika misalnya ada masalah kayak gitu, jadi platformnya juga nanti bisa ditindak lanjut ya, artinya ya baik itu mungkin bisa di apa namanya, tindak oleh petugas ya, bisa dilaporkan dan sebagainya. Maka itu semua pihak baik dari pemerintah pusat ya sampai ke masyarakat paling bawah, untuk ini sangat berperan, semua itu menjadi pengawas sebenarnya, saling mengawasi, check and balance ya. Jadi nanti tidak ada lagi yang namanya yang itu tadi menjadi pelaksanaan dari info di daerah. Itu Mbak Desi jawaban dari saya. Gimana tanggapannya? Jadi kita harus tetap ngawasin ya, Pak. Iya, kita masyarakat juga harus berperan sebenarnya. Cuma kan kadang ya kita sendiri kan kadang ini ya nggak begitu apa, kadang kalau bukan urusan kita kan kadang oh udahlah itu mah bukan urusan kita, ngapain kita urusin gitu. Tapi sebenarnya itu tugas kita juga ya. Sebenarnya tugas kita juga. Kayaknya saya pesan untuk Baik. saat ini ketika ada hal kayak gitu ya, paling tidak ini aja dulu, komunikasi dulu nih dengan ya dengan teman, dosennya, dengan masyarakat lah, dengan orang desa misalnya. Ngobrol aja dulu, ini tadi dulu kenapa ya Pak gitu, ini bisa terjadi kayak gini. Jadi mulai itu dari diskusi dulu sebenarnya, dengan langsung misalkan melakukan aksi ya, melakukan demonstrasi kayak gitu. Gitu menurut saya. Iya, Pak. Oke. Baik, baik, makasih, Pak. Ya oke, ada lagi teman-teman, yang cowok saya belum melihat nih, cewek terus nih. Saya Pak izin Pak, bertanya. punten, saya Ya menghilang. Gak apa-apa, saya tinggal bersama teman-teman. oke, Kebetulan mangga mangga sekarang mangga Ibu jadwal Adi ya. kedua sidang Ya sidang kompre, jadi saya tidak bisa siap membersamai. Ya, terima kasih siap. banyak teman-teman. Silahkan Atur nuhun dilanjutkan. Ibu Alia, atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Saya Pak mau nanya. Ini siapa lagi nih Mbak? Ini ada tiga ya, satu ini ya. Ya, ini Aulia sama Aulia. Ya Mbak Aulia silakan. Saya mau nanya terkait e-government to citizen ya Pak, yang Hmm. bagian apa kesehatan. Nah kan ada e-government to citizen tuh, si pemerintah menyediakan aplikasi yang bernama JKN. Nah JKN ini tuh aplikasi yang membantu masyarakat untuk Hmm. mempermudah dalam kesehatan, kayak misalnya administrasinya atau mungkin dari pendaftarannya. Jadi yang memudahkan lewat daring, yang nggak harus ke rumah sakitnya langsung. Nah, Ya. kalau misalnya ini ada kejadian Pak, jadi di JKN tuh saya udah nge-ACC, udah daftar, udah Hmm. Ya, Mbak Aulia. bagian Ya. ininya jam segini dengan dokter ini, tapi ternyata Hmm. ketika saya udah ke rumah sakit Hmm. itu beda dengan apa yang sudah ada di JKN ini. Padahal Hmm. kan dari pihak rumah sakit itu sudah bekerja sama sama si JKN ini gitu agar mempermudah Hmm. masyarakat gak harus langsung ke rumah sakit. Nah, kalau Ya. misalnya ada kejadian kayak gini, itu Hmm. apakah yang salahnya dari pihak rumah sakitnya atau Hmm. dari pihak si
government atau si JKN-nya gitu, Pak? Ya, dalam hal ini ya memang kalau menurut saya sih rumah sakitnya ya, Mbak. Karena memang saya juga mengalami sendiri. Jadi waktu itu saya ada saudara ya di antara sakit juga sama. Waktu itu malah kalau saudara saya itu sakitnya udah parah. Jadi kalau saya sih lebih ke arah ini ya, teknis penanganan. Jadi sudah seminggu lebih ya di rumah sakit. Tapi dokternya itu nggak datang-datang kayak gitu. Jadi lucu. Jadi dari informasi sudah diinformasikan, dokternya akan datang ini Pak nanti sore. Tapi nanti dia nggak datang lagi. Terus saya tanya lagi sebagai informasi ya sama karena dokternya masih itu Pak masih operasi kayak gitu. Akhirnya karena udahlah saya udah sebel kan, jengkel gitu. Seminggu kan dari tangan kasihan kan pasien. Ya saya memutuskan untuk udah pulang aja gitu. Dan di rumah sakit. Nah, dalam hal ini memang eh, rumah sakit memang memiliki banyak berbagai ini ya, berbeda manajemen. Ya. Nah, dalam hal ini memang saya menyalahkan ya, yang rumah sakitnya. Gitu. Kalau dari JKN dan pemerintahnya ya tidak. Nah, memang seperti saya bilang tadi, aturan di IGOV itu memang sudah benar. Gitu. Cuma itu tadi peraturan di belakangannya memang ya ada problem itu yang tidak benar kayak gitu. Nah, maka dari itu nanti yang dilakukan Mbak Aulia harusnya ya, biasanya kan di rumah sakit itu ada itu ya, ada kayak bagian informasi yang bisa laporan apa namanya konsumen gitu. Atau bisa direview aja tuh di Google kan kadang ada tuh kalau kita misalnya klik nama rumah sakit atau apa itu biasanya ada kok reviewnya itu ya banyak kok ya itu tuh bisa melalui itu saja mbak atau kalau misalkan mbak misalkan orang puas ya bisa langsung menyampaikan masukan itu saja ke pemerintah daerah setempat ya. Dalam hal ini mungkin bupati atau wali kota kait mungkin rumah sakit itu pelayanannya seperti apa gitu. Gitu. Nah, cuma mungkin juga harus disertakan begitu juga ya, dengan laptop saja. Gitu. Nah, biasanya nanti tuh langsung direspon kok. Dan saya kemarin juga ada tuh yang rumah sakit. Nah, saya kan di situ di rating itu loh. Kalau di Google nih kadang kan klik rumah sakitnya itu kan ada company lain di bawahnya itu kita ngulas itu ulasan. Ada juga tuh rumah sakit yang pas respon. Jadi kita beri masukan dia balas di bawahnya gitu. Ya Pak, mohon maaf klien kami gini gini kami akan memperbaikinya gitu kan banyak juga rumah sakit yang ketika kita udah ngisi ulasan gitu ya udah nggak ada respon ya gitu. Makanya memang itu tadi Mbak. Jadi ketika ada fenomena kayak gitu ya, itu nggak salah kok dari pemerintah dan itu itu nggak salah. Ini memang itu tadi dari instansi itunya yang memang mungkin ya dia nganggapnya JKN itu kan memang program pemerintah ya. Atau sendiri tadi seperti yang saya cerita di BPJS kan itu pasti tetap akan terus di nomor dua kan gitu. Beda dengan dana pribadi. Kalau dana pribadi, coba sekali-kali Mbak Aulia pakai dana pribadi. Maksudnya dicoba gitu. Kalau rezeki, misalnya, pura-pura aja gitu. Pasti lancar, Mbak. Saya yakin. Kemana saya kemarin juga 2 minggu lalu tuh, menteri ayah saya itu. Saya mengalami sendiri. Jadi dengan BPJS. Karena kalau saya kan PNS, ya kalau PNS itu kan dia memang pakainya kan ada asuransi input itu yang dari mandiri dan ada BPJS juga. Tapi kalau saya kan kalau bukan PNS itu kan pakainya BPJS yang kelas bawah tuh. Nah, itu sendiri sama saya juga mengalami itu. Nah akhirnya setelah saya dari situ saya kan ada ulasannya tuh di Google biasanya. Karena masih masukan. Jadi salah satu rumah sakit yang notifikasi. Nanti kalau misalkan teman mungkin masih kurang puas ya bisa langsung aja mengirimkan lapor ini ke itu tadi ke website masing-masing pemerintah kota dan kabupaten yang ada di daerah ini masing-masing. Dan mungkin ya setidaknya kalau teman ada lapor kan nanti ada tindak lanjut dari pemerintah daerah baik itu bupati maupun wali kota. Itu Mbak Aulia mungkin dari saya. Siapa, terima kasih. Berarti emang kalau yang kasus kayak gini mah yang perlu dievaluasi tuh bagian pihak rumah sakit kali ya, Pak? Ya betul. Terutama itunya tuh kadang juga banyak kan kita kalau ke rumah sakit ada yang SDM-nya itu familiar maksudnya dalam artian tuh sama kita nyapa nggak terus dan segala macam. Tapi ada juga kan banyak yang rumah sakit kan yang pegawai itu terus cuek gitu dan sebagainya itu saya juga mengalami jadi kok kayak gini ya maksudnya harusnya kan ya sama pasien ya ramai dan sebagainya ya memang itu tadi kembali ke karakteristik masing-masing instansi makanya kita harus berani untuk paling tidak ya
lapor aja kayak gitu terkait pelayanan. Cuma itu tadi harus dikatakan bukti ya. Dalam arti kalau Mbak Auli tadi kan udah tepat tuh katanya di JKN kan, itu di ini kan bukti dengan kenyataannya itu tidak sesuai. Jadi kalau ada bukti kan kita kuat. Ya. Jadi sekarang kita kalau mau berbicara harus berdasarkan data ya. Jadi jangan asal ngomong, jangan asal jawab. Kalau kita udah berbicara dengan data, ya pasti kita akan menang karena kita punya bukti. Ya berbeda dengan orang yang bicara tanpa data. Dia pasti akan kalah. Itu Mbak Aulia. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman? Mungkin sebelum kita akhiri. Ini ada presensinya nggak ya? Saya nggak tahu nih, Bu ini tadi, Bu dosennya. Informasinya ada presensi nggak? Nggak tahu ya. Baik teman-teman, Iya, mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Dan udah pada pagi hari ini. Baik, saya berpesan pada teman-teman untuk selalu rajin belajar ya. Semangat terus ya sampai hari kemenangan juga ya. Dan tentu saja jaga kesehatan ya. Banyak olahraga, banyak minum air putih, banyak makan buah ya. Jangan banyak main TikTok ya. Karena masa depan teman-teman adalah teman-teman sendiri yang akan melakukannya kayak gitu ya. Bukan orang lain ya. Gitu. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah ya. Saya bertemu di lain kesempatan. Selamat pagi menjelang siang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.